Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak lagi kita pada kesempatan ini untuk bersama-sama mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari penginjil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi juga, ketika Allah menciptakan manusia dan seluruh isi alam semesta ini, itu artinya bahwa segala makhluk hidup maupun segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari satu tangan yang sama. Karena semuanya berasal dari satu tangan atau pencipta yang sama, maka di dalam diri, secara khusus dalam diri manusia, tentu ada karisma-karisma tertentu yang memampukan dia untuk melakukan sesuatu yang setidaknya melampaui manusianya yang lain atau sahabat-sahabatnya yang lain. Pada kesempatan ini, kita mendengar bagaimana pola berpikir atau cara berpikir para murid akan eksistensi Allah yang sempit, ya, atau terhimpit dalam ruang dan waktu mereka, atau terhimpit di dalam suatu cara pikir di mana hanya para pengikut Yesus saja yang mampu melakukan suatu tindakan pengusiran setan. Menarik, teman-teman yang terkasih, tindakan para rasul atau para murid terhadap orang itu, orang yang dikatakan tidak menjadi bagian dari pengikut Yesus, mereka mencegahnya. Dan hal itu mereka laporkan kepada Yesus. Yesus memberi tanggapan lain daripada apa yang dipikirkan oleh para rasul, ya, saya kira waktu itu, ya. Mereka berpikir bahwa mungkin setelah mereka akan melaporkan, Yesus akan melarangnya atau mendukung tindakan pencegahan yang dilakukan oleh para rasul, para murid waktu itu. Mengapa Yesus memberikan jawaban lain? Karena memang manusia atau Yesus itu adalah Allah, yang juga berada di dalam posisi Allah Bapa atau di dalam posisi dirinya sebagai sabda yang ikut mengambil bagian di dalam kisah penciptaan. Dan orang yang melakukan pengusiran setan tadi itu, dia tidak berada di pihak lain, ya, tetapi dalam arti tertentu dia masih berada dalam pihak Allah, karena dia dalam melakukan tindakan pengusiran roh jahat itu, dia percaya kepada Allah, atau dia melakukan pengusiran itu atas nama Allah. Dengan demikian, tidak ada suatu pertentangan dari tindakan orang tersebut bagi Yesus. Sehingga Yesus melarang para muridnya, jangan cegah dia. Selagi orang itu melakukan suatu tindakan pengusiran roh jahat dan seketika itu juga tidak mengumpat Yesus atau mengumpat Allah, dia ada di pihak kita atau dia ada di pihak Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pesan yang mungkin kita dapatkan dari bacaan Injil ini adalah keselamatan Allah itu, atau Allah itu berkarya di dalam diri setiap orang.
Dan setiap tindakan baik yang dilakukan oleh orang, oleh manusia, itu setidaknya itu menjadi gambaran bahwa orang tersebut mempunyai iman atau mempunyai cinta akan yang lain, akan diri yang lain, akan manusia yang lain. Dan itulah yang menjadi tujuan utama dari ajaran Yesus, agar manusia itu saling mengasihi satu terhadap yang lain. Siapa saja, ya, termasuk para pengikutnya maupun yang tidak mengakui Yesus atau tidak mengikuti ajaran Yesus, tetapi tindakan mereka yang mengedepankan kasih itu adalah suatu tindakan yang memang sudah diajarkan oleh Tuhan, meskipun mereka tidak mendengar itu secara langsung. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam setiap tindakan baik kita itu mestinya memberi apresiasi dan mendukung, ya, entah siapapun yang melakukan itu, sebab kita yakin bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Dan hari ini pun kita sebenarnya diajak juga, ya, untuk selalu melakukan tindakan kasih terhadap yang lain, ya. Dengan demikian, ya, kita di dalam diri kita itu mempunyai suatu kekuatan cinta, ya, yang mampu mengusir keegoisan diri kita, yang mampu mengusir ketertutupan diri kita dari yang lain. Dan pada saat itu pun berlakulah hukum yang ditetapkan oleh Yesus sendiri, yaitu hukum kasih. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekaligus bacaan hari ini mengajak kita untuk saling menghargai satu terhadap yang lain. Baik agamanya sama dengan kita, budayanya sama dengan kita, sukunya sama dengan kita, ataupun berbeda. Sebab kita yakin kita semua ini berasal dari satu tangan pencipta yang sama, yaitu Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.